Oke, sekarang kita nggak membahas lagi tentang kenapa putusan meloloskan Gibran itu bisa lolos. Kita nggak bahas itu lagi. Enggak ya. Sekarang kita mau bahas kepada Margarito Kamis di Negara. Ya. Sekarang gini, ini sudah mengarah ke pengacara nih. Oh iya benar. Oke. Ada sebelum keluar putusan nomor 90 yang meloloskan Gibran, sebelumnya ada 3 putusan yang mengatakan no, tidak boleh dirubah persyaratan presiden. Jadi ada 3 putusan mengatakan no, ada 1 putusan mengatakan yes, yaitu 90. Dalam waktu yang bersamaan ada 4 putusan. Bapak Margarito, kalau ada 4 putusan, ada 2 putusan yang bertentangan dalam kurun waktu yang bersamaan, mana yang berlaku? Begini Bang, dalam ilmu hukum kan abang tahu, Ya, putusan paling terakhir itulah yang dipakai. Senang atau tidak, suka atau tidak. diatur di mana itu? Itu prinsip dasar. Diatur di mana itu? Prinsip dasar dalam ilmu hukum. Oke. Itu tidak ada, abang cek dalam undang-undang tidak ada. Oke. Itu dalam ilmu hukum, prinsip dasarnya. Putusan yang terakhir itulah yang Berarti berlaku. pendapat Anda ini benar-benar menguntungkan Gibran? Oh, tidak ada urusan Bang. Bang, tidak ada urusan yang soal Gibran Bang. Ya, maksud saya dampaknya. Kekeliruan kita adalah kita memandu argumentasi hukum kita berdasarkan kepentingan. Ya. Di situ kekeliruan kita. Itu. Saya di titik tidak begitu. Oke, itu hal lain. Itu sekarang sudah keluar. Oke. Sekarang mana yang putusan yang mau kita pakai? Itu pertanyaannya sekarang. Nah, putusan yang dipakai adalah putusan yang paling terakhir. Oke. Suka atau tidak, senang atau tidak. Pak Abdul Cair Ramadan yang juga ahli hukum tata negara. Kalau ada 2 putusan MK yang bertentangan, mana yang berlaku? Sesuai dengan azas itu yang terakhir, Pak. Oke, yang terakhir. Ya, Bravo Gibran kalau begitu. itu terakhir. Berarti putusan nomor 90 tidak bisa lagi diganggu Tapi saya gugat. perlu jelaskan, Ya. ada ketidakjelasan menurut Mahkamah Konstitusi terkait 3 putusan yang sebelumnya dengan permintaannya. Ya. Misalkan di sini dia sebutkan dengan pengecualian kepala daerah dan aparat penyelenggara negara. Kita tidak lagi masuk substansi. Ya. Jangan lagi. Ya. Intinya bahwa ada 4 putusan. Yang terakhir yang dipakai. Yang terakhir Sesuai azas. berarti Ya. Azasnya seperti itu. Gerindra ketawa-ketawa dari tadi. Senang dengan pendapat itu. Ya memang itu yang berlaku. Kita tahu lah Pak, apa begitu ya? namanya azas sederhana dalam ilmu hukum ya kan. Putusan. Kalau gitu, untuk apa kita lanjut lagi nih diskusi ini? Finish. Sudah selesai. Tapi kan Bang, ini diskusi ini mau ada, mau tidak ada, tidak akan mengubah apa-apa. Oke. Putusan yang sudah terjadi itu, abang paham lah. Abangnya pura-pura nggak paham, abang ternyata hukum paham. Atau bahwa putusan hakim itu tidak bisa dikoreksi hanya dengan 1000 sarjana hukum ngumpul lalu bilang tidak sah, tidak bisa. Oke. Abang tahu kan? Ya. Abang kan paham ini. Ya. Salah di pengadilan negeri, koreksi di pengadilan tinggi. Salah di pengadilan tinggi, koreksi di Mahkamah tingkat kasasi. Salah lagi di situ, koreksi di PK. kalau ini saya Tidak setuju. cerita, Kalau ini saya Bang. setuju. Jadi abangnya Nggak. pura-pura kagak tahu. Kalau ini Bang. saya setuju. Ya itu. Sebentar dulu, Ya. sebentar dulu. Ini kan bukan koreksi antar beda tingkat pengadilan. Ini saya kasih contoh begini. Iya. Kalau ada contoh 2 putusan PK perdata Mahkamah Agung bertentangan, mana yang berlaku? Putusan terakhir harus dipakai. Itu tidak diatur dalam undang-undang. Betul. Itu azas Tidak ada. prinsip. Abang Itu cari di azas. semua undang-undang Oke. tidak ada. Kalau memang itu, ya kita terima. Ya. Iya. Ini Betul. kan kenapa saya tanya itu, karena itulah yang dipertanyakan masyarakat Ya. sekarang ini. Ya. Mana yang berlaku? Betul. Oke. Ya, itu untuk menjawab. Oke. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.